Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang rekayasa perangkat lunak atau RPL Software Engineering. Saya Yonatan Isak Marbun, NIM 2018113934, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya apa itu Software Engineering. Baiklah, kita akan membahas sedikit mengenai Software Engineering. Kita masuk kepada Introduction. Struktur software atau configuration software, diagram dan flowchart. Kemudian ada user manual, di mana di situ cara menjelaskan penggunaan terhadap penggunaan. Dan terakhir ada dokumentasi produk software ataupun juga web product. Kemudian di dalam Introduction Software Engineering ada yang namanya jenis-jenis software. Apa saja itu? Yang pertama, sistem software. Sistem software adalah alat untuk membantu pengembangan aplikasi. Kemudian yang kedua ada application software. Perangkat yang digunakan melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, kemudian di dalam jenis software itu ada lagi jenis application software. Di dalam jenis application software ini ada yang namanya business software, real-time software, embedded software, engineering, and scientific software. Dan terakhir ada personal computer software. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa fakta dan mitos mengenai software engineering. Mitosnya adalah jika terjadi keterlambatan di dalam pengembangan software, kita dapat menambah orang lebih banyak untuk mengejar keterlambatannya. Dan ternyata kenyataannya itu adalah memperbanyak jumlah anggota, maka justru memperlambat dari pengembangan software. Sangat-sangat terbalik. Selanjutnya kita akan membahas untuk siapa software engineering itu dibuat. Yang tidak lain dan tidak asing, yaitu project manager, system analysis, programmer, software inspector, software librarian, change controller, technical writer, database administrator, network administrator, dan user. Nah, mereka di sini bekerja sama untuk menciptakan software dan saling berkolaborasi sehingga terciptalah suatu software. Selanjutnya, kita masuk kepada definisi dari software engineering. Adalah disiplin yang memperhatikan seluruh aspek dari sebuah produk software, mulai dari spesifikasi sistem sampai perawatan sistem. Kemudian hal-hal yang penting di dalam software engineering ada 3, yaitu metode, tools, dan teknik. Kemudian ada aspeknya, technical process, dan terakhir ada aspek project managerial process. Nah, selanjutnya di dalam kita akan membahas tentang aspeknya. Nah, di dalam aspek technical process itu dia berada di bawah dari manajemen project managerial process atau juga kita sebut construction. Itu ada requirement, design, coding, testing, dan maintenance. Kemudian manajemen itu berada di bawah construction. Pada aspek project managerial process ada project planning, ada perencanaan yang dibuat, kemudian configuration, quality assurance, dan installation and training. Kemudian kita masuk kepada apa itu software engineering. Software engineering tidak terlihat secara fisik, tidak ada biaya, bahan sulit dihitung, tenaga kerja relatif, perlu pengalaman dan experience. Rancangan desain sifatnya abstrak. Kemudian desainnya sering berubah-ubah dan tidak tetap. Dan terakhir, produk sulit diuji. Selanjutnya kita masuk kepada software as product. Ada dokumentasi, deskripsi kebutuhan, ada diagram, flowchart, UML, dan sebagainya. Ada perubahan source code, ada test scripts, kemudian user manual. Dan terakhir ada software as a product count. Di situ ada new version and way.
customer discovery, customer validation, customer creation, company building. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi ilmu buat kita semua. Terima kasih. Nah, so today I'm gonna talk about software engineering. Rekayasa perangkat lunak adalah cara-cara pengembangan termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen, pengembangan RPL. Kemudian di dalam software engineering itu ada sistem informasi CON, di mana di dalamnya ada sejumlah program atau modul yang terpisah. Kedua, file konfigurasi, contohnya installer, compiler, blend,